Tapi ini kita cewek begitu, pergi ke stadion, bikin konten bola. Biasanya cewek itu palingan konten tentang, mohon maaf, yang memang feminim. Ini kita tuh kenapa Ki? Kenapa? Kau suka bola? Tapi memang yang paling menarik dalam sepak bola itu menurutku Kak Rizal itu karena musuh bebuyutannya PSM Makassar PSM dari kan? dulu. Ya kan? Yang cewek juga kan? Yang cewek juga. Terus tiba-tiba baku balas Ki begitu. Baku balas. Kita yang viral. Kita yang bikin dulu baru dia balas, atau dia dulu bikin kita yang balas. Kayaknya saya kenal ini orang. Iya. Jadi semua itu kayak supporter, kasih kenal ini orang. Iya betul. Jadi menurut ini Kakak, pemain bola itu kita lihat seperti apa? Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu. Next, apa sih goals terbesar dari Putri Salsa yang akan dilakukan ke depan dengan tren yang sekarang berkembang Kakak ya? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal, Ewako PSM Makassar. Nah, kali ini tamu saya agak menarik, tentu ada sedikit kaitannya dengan PSM Makassar sebenarnya. Tetapi ternyata setelah saya riset dan tim-tim ini obrak-abrik dia punya profile dan biodata, ternyata banyak yang istimewa atau luar biasa dahsyat. Ketemunya selalu di TikTok ya, sepertinya dia punya rumah di situ kayaknya. Sedikit-sedikit ada misalnya di TikTok, sedikit-sedikit ada misalnya lagi. Dan kali ini cantik sekali bintang tamu saya dan saya present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, buah mangga, buah markisa. Sungguh senang rasanya hati sudah hadir Kakak Putri Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kakak Rizal. Akhirnya kita bisa ketemu. Akhirnya setelah. Astaga. Harusnya dari kemarin ini. Harusnya sih. Tapi kesibukan tak apa sebenarnya paling sering ini Kakak? Memang aktif Ki buat konten atau banyak juga undangan-undangan, ajakan, collab atau apa? Oh, kalau konten memang. Oh, konten everyday. Everyday. Karena kalau kosong waktuku konten deh. Itu sama endorse dia luar biasa. Tapi itu memang kita niatkan memang Kak, kita persiapkan memang. Persiapkan untuk konten ya. Iya, untuk konten. Persiapkan sekali. Betul. Dan dalam satu hari biasa berapa produktivitas yang bisa kita hasilkan Kakak? Paling sedikit, paling 2 Begitu konten. Tapi paling di draft dulu. Nanti pada saat waktunya memang untuk diposting langsung posting. Oke. Dan kita yang edit Ki? Saya yang edit di handphone. Ada luar biasa. Saya panggil Putri Salsa atau panggilan ada yang spesial? Putri saja. Yang dikenal Putri. Iya. Luar biasa. Kakak Putri, ini saya undang Ki karena menurutku ada sesuatu yang unik dari kita Kakak. Oke. Pertama, sesama kita pencinta PSM Makassar ya. PSM, sesama pendukung. Tapi terlibat Ki. Kita terlibat dong. Jadi kita terlibat Jiki. Sedikit saya. Udah terlibat kok. Viral sekali masalahnya. Viral sekali kayak hashtagnya itu udah terlibat. Sampai kita juga kencang sekali saya lihat di TikTok soal itu. Kayaknya. Sedikit Ji. Nah, menurut saya Kakak Putri cukup aneh, unik dan agak lain-lain kurasa. Banyak kemudian pecinta bola mendukung klub kebanggaan sekelas PSM Makassar. Terus kemudian cewek kalau biasa mungkin di stadion mungkin sudah banyak kita lihat ikut nyanyi sama-sama, yel-yel sama-sama. Tapi kita saya lihat juga bukan hanya mendukung langsung ke stadion, tapi juga membuat konten dan sebagainya. Sebenarnya dari mana itu berawal Kakak? Untuk membuat konten itu berawal dari saya selalu mau buat gebrakan PSM. Oke. Saya rasa kalau kita cuma datang nonton di stadion, orang cuma lihat kan. Tapi kalau di konten seluruh yang suka PSM lihat kita. Tapi memang positifnya banyak Kak kalau kita buat konten-konten terutama berhubungan dengan PSM itu. PSM banget. Apa itu keuntungannya Kakak? Kayak contoh kalau kita datang ke stadion, kayaknya saya kenal ini orang. Iya. Jadi semua itu kayak supporter, saya kenal ini orang. Iya betul. Jadi yang di TikTok ini yang sering buat konten-kontennya PSM. Jadi kayak bagaimana dia? Dia enaknya kok dikenal dia. Kayak saya kenal ini begitu. Jadi motivasiku juga untuk buat konten tentang PSM semakin
Aduh, semangat semakin sekali, bersemangat. Jadi salah satu Kak. faedah yang kita dapat adalah semakin banyak dikenal. Semakin jadi banyak punya banyak dikenal. teman, relasi. Benar, relasi, banyak endorsement juga. Wih, luar biasa. Kayak kemarin ini yang tentang PSM banyak yang endorse baju-baju Champions, banyak yang endorse ya pokoknya tentang salah satunya kemarin baju Kistor kan tentang PSM. Betul. Masuk di kita itu. Masuk di saya juga. Luar biasa. Saya termasuk senang lihat konten-konten tak, bahkan kayaknya hampir semua saya nonton. Yang tidak sempat kan saya ketemu kita kan awalnya FYP itu kelebihannya TikTok bola karena biar tidak di follow muncul ki. Yang penting satu jenis kesukaan. Benar. Karena kita suka sama-sama bola sama PSM akhirnya muncul tongki beliau. Berarti saya juga kadang kontenku lewat dia tadi muncul. Asik sering. sekali. Nah, akhirnya kemudian saya luar biasa juga, unik juga caranya Kak Putri ini tahu menjelaskan, berbicara, kasih musik-musik dan sebagainya. Dan itu yang memang dibutuhkan. Dan kalau menurutnya kita kan ini kita cewek ki, kalau buat konten tadi oke lah sudah saya tahu. Ini kan cewek ki, kenapa sepak bola itu Putri identik sekali dengan maskulin cowok, laki-laki, urane kah? Bu urane kira-kira gitu kan. Tapi ini kita cewek begitu pergi ke stadion bikin konten bola. Biasanya cewek itu palingan konten tentang mohon maaf Blackpink lah, ya kan, yang memang feminim. Ini kita tuh kenapa ki suka yang apa kebala hakiki memang gimana ya, memang dari kecil badanku yang cewek tapi jiwa hati semuanya cowok sekali kan. Serius? Saya suka sekali memang itu sepak bola. Nggak mungkin bertanya kenapa saya suka. Maksudnya karena dari kecil masalahnya nih. Dari kecil. Jadi bukan karena PSM ini ada di Parepare apa segala macam sehingga kita tapi dari kecil. Tapi kalau memang PSM itu baru kan. Baru tapi kalau bola yang namanya sepak bola itu memang dari kakekku. Dari kakek ke ayah. Semua keluarga itu memang sepak bola. Suka sepak bola. Kalau kakek dulu ada klub yang dia manajeri di Jeneponto. Betul. Namanya itu Kencana Merah. Itu yang lagi terkenal sekali di Jeneponto kemarin. Nah itu saya lihat kayaknya sepak bola asik. Teriak-teriak. Jadi saya pikir bagaimana kalau fashion cobalah di sepak bola. Betul. Akhirnya timbullah muncullah PSM. Tahun lalu ya pas awal liga. Saya coba-coba bikin. Masya Allah. Luar biasa. Champion malah. Ya betul. Apa yang menarik bagi seorang Putri melihat bola? Sebelum kita bicara PSM ini, Kakak Putri, apa sih yang menarik di situ? Ya notabene kan kita ke stadion, kena matahari, Pak. Apalagi kalau sekarang perjalanan cukup jauh, 3-4 jam ke Parepare kalau kita mau nonton PSM ya. Apa sih yang menarik? Karena begini, kadang-kadang juga itu perempuan saya dihujat, Pak. Iya. Kak Rizal, kenapa gitu cowok suka sekali nonton bola? Satu bola? Iya, satu bola. Kita Tommy tendang, kita Tommy lagi kejar ki. Kenapa gitu cowok suka sekali? Dua itu biasa ada protes perempuan. Kenapa itu cowok suka sekali main bola, main futsal, nonton bola sejenisnya, sama main game? Itu rata-rata. Itu cowokku sukanya main game. Sedikit temanku main futsal dan seterusnya. Nah itu apa yang sebenarnya Kak Putri lihat dalam sepak bola? Saya lihat dari sepak bola itu olahraga yang betul-betul memang menentang Kak. Banyak yang bilang dede satu bola nu borong itu. Iya. Bahasa Makassarnya. Iya. Kenapa kau suka bola? Tapi memang yang paling menarik dalam sepak bola itu menurutku Kak Rizal itu karena keluargaku memang darahnya itu darahnya bola. Akhirnya bola. mengalir ke kita. Kita anak ke pertama lagi. Berapa bersaudara Kakak 5 Putri? 5. Cowok ada? Cowok semua. Kita sendiri perempuan. Only one. Dan anak pertama. Keras memang kehidupan bos. Jadi adik-adikku semua itu bola. Bahkan ada yang terakhir ini kembar. Saya kasih sekolah bola di Makassar. Saking fanatikku di bola. Luar biasa di. Ini saya belajar salah satu teknik personal branding dari Kak Putri loh. Karena beliau dari sekian banyak jenis konten atau market konten beliau pilih bola dan itu tidak banyak perempuan lakukan. Dan you are very smart Kak Putri, luar biasa. Setelah kemudian membuat konten aktif Kakak Putri, lalu kemudian Anda dukung PSM apa segala macam, apa yang biasa kan kalau tadi sudah kita jelaskan, ini bagusnya Kak Rizal. Saya dapat endorse lah, dikenal. Apa jeleknya? Apa yang menjadi kadang-kadang menyesalku di sini, atau enggak sampai mungkin kata menyesal, tapi ada mungkin hujatan kah, cacian kah, atau mungkin ada yang kata-kata mungkin pernah di komen atau apa? Boleh di-sharing? Kalau hujatan mungkin
Banyak sekali. Apalagi kalau kita buat konten kan, itu banyak sekali hujatan. Ini sosoknya ini perempuan. Kau tahu apa tentang bola? Sota. Memang kita enggak terlalu tahu apa sih di dalamnya bola seperti apa kan. Saya kan orang baru juga kan. Saya enggak tahu ini kalau begini apa namanya. Kalau ini apa namanya, itu sliding apa namanya. Saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu itu sepak bola menyatukan semua supporter, dan itu nih yang saya suka. Ini ketemu lagi teriak lagi nih di stadion, teriak lagi nih di lapangan begitu. Jadi biasa kita dapati begitu di. Biasa. Kita balas juga Kakak Putri. No problem, enggak. Aja. Atau ada sempat yang kita balas juga di mungkin di, atau tidak semua kita, atau memang kita cueki jika kalau sifatnya hujatan. Kalau hujatan sih saya lebih ke cuekin Kak. Cuekin di. Tapi pernah ada video itu yang salah satu kelompok supporter juga di klub sebelah yang merupakan juga musuh bebuyutannya PSM Makassar. PSM dari dulu. Ya kan? Yang cewek juga kan? Yang cewek juga. Terus tiba-tiba baku balas begitu. Baku balas. Kita yang viral. Kita yang bikin dulu baru dia balas, atau dia dulu bikin kita yang balas? Dia dulu. Siapa yang dulu stitch ini ceritanya? Saya yang stitch dia. Kita yang stitch dia. Terus memang saya cari gara-gara aja. Ini saya bilang betul terbongkar. Makanya berani sekali. Berani sekali Ki. Makanya saya bilang ini enggak apa-apa. Saya juga punya hak buat konten. Kenapa Ki waktu itu cari gara-gara? Enggak apa-apa jika mau kasih memang konten-kontenku di PSM tentang PSM. Bahwa semua orang harus tahu bahwa ada satu wanita perempuan kelompok supporter PSM Makassar yang rewa di media sosial. Luar biasa. Iya, karena kan di situ videonya. Apa ada kata-kata yang tidak saya suka, meskipun memang kontennya dia seperti itu. Apa boleh di-spill? Kalau tidak saya salah dengar, dia bilang di situ, Persib. Yang gitu. Sorry ya. Enggak apa-apa. Di sini memang kebun binatang juga biasa terjadi di. Oke, terus. Gue dipucuk lagi. Gitu. Ya. Jadi saya bilang, songongnya ini. Iya. Belum tentu juga kok dipucuk sampai akhir. Saya stitch Bilang tunggu. Apa itu? Jadi saya stitch, saya bilang, siapapun yang dipucuk, PSM tetap Ewako, saya kasih begitu. Jadi saya tidak sama sekali membela Persija, saya tidak sama sekali membela klub yang lain, tapi saya cuma menaikkan namanya PSM. Bahwa mereka ini kan seperti Real Madrid dan Barcelona. Tapi tiba-tiba langsung ada di situ PSM. Ada PSM. Dan benar. PSM selama ini tidak ada bagaimana sekali. Dari awal tidak diprediksikan bisa juara karena tahun lalu hampir degradasi. Pemain juga lambat dicari yang bagus-bagus. Pelatih juga terlambat. Semua pemain bintang sudah terdistribusi ke klub lain. Jadi wajar kalau tidak pernah diunggulkan lah tiba-tiba sudahlah, berarti ternyata apa istilahnya sih dalam supporter biasa begini istilahnya? War juga ya istilahnya, apa sih? War. Apa Cesar? Saywar. Oke. Ya artinya menyerang psikologi mental ya para pemain supporternya tapi melalui media sosial begitu Iya, melalui media luar sosial. Biasa. Karena kan sekarang memang orang main media sosial betul. Kak Rijal. Jadi sedikit aduh apalagi nih yang betul. Tapi enggak pernah dapat ancaman tersendiri dari supporter lawan gitu? Enggak pernah jadi DM yang apa segala macam. Mungkin banyak, tapi saya orangnya cuek Kak Rijal. Yang kalau ada DM saya tidak buka. Banyak bertumpuk-tumpuk waktu itu. Tapi saya aja. Berarti bersyukur ke ini termasuk DM-ku yang dibuka. Enggak juga. Siapa yang enggak mau datang ke podcastnya Kak Rijal. Masya Allah, thank you banget ini Kak Putri. Luar biasa. Kak Putri, saya lebih mau spesifik ke kita. Saya tahu bahwa akhir-akhir ini kan notabene kenapa saya undang Ki? Ini perlu saya jelaskan mungkin. Kenapa saya undang Putri? Karena tadi di awal saya sudah jelaskan, beliau ini unik. Ada keunikannya, dia mencoba memilih jalan yang tidak banyak orang lewati, terus kemudian tetap identitas perempuannya itu nampak sekali apa segala macam. Baru kadang-kadang banyak juga yang mohon maaf ini banyak sudah gombal-gombal Ki juga. Masya Allah, namanya perempuan mungkin. Jadi banyak yang gombal, yang odok Ki apa segala macam. Karena perempuan Kak. Iya. Tapi biasa ada juga yang sempat Ki termakan gombalan atau apa? Enggak, alhamdulillah. Atau justru kita kepo apa segala macam? Enggak sih. Saya orangnya gimana ya Kak Rijal? Lebih ke orang bilang cuek, tapi sekali masuk nih. Sudah. Enggak bisa mak. Sekali masuk sudah enggak bisa mak keluar maksudnya. Enggak bisa mak keluar. Enggak susah, tapi
Kalau dapat nih, betul bucin sekali. Wah, ini dibilang Pak, ini namanya kasta tertinggi nih Pak, sama dengan Liga 1 ini. Iya. Kasta tertinggi beliau ini cewek Liga 1. Kak Putri, pernah nggak ada pemain, apakah itu pemain PSM yang terutama centang biru coba-coba untuk halo Mbak. Aduh, halo Mbak. Yang di apakan tuh? Gimana ya? Ya, boleh dong di spill tuh yang biasa mungkin pernah gitu. Mungkin ada tapi jangan disebut nama. Pernah ada di pemain? Iya, pemain. Centang biru. Sebelum centang biru malah. Tapi sekarang sudah centang biru. Centang biru di. PSM atau non PSM? PSM dong. Dahsyat. Oke, para pemain PSM, saya tantang yang disebut tadi Putri, kisi-kisinya saya tantang datang ke sini. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah ada bisa pemain PSM ini, karena ada beberapa teman-teman ini sementara lagi latihan, ada yang lagi latihan mengambil lisensi untuk para pemain-pemain senior tuh, nanti kita undang. Nah, Kakak Putri, kita selain juga bikin konten, suka PSM, saya lihat kita juga kadang-kadang bikin status-status yang agak bikin kaget begitu ya. Yang mana? Kadang-kadang juga saya lihat di story Instagram yang di Instagram itu, apa saya lagi ini, siapa saya lagi nasinggung ini, apa saya masuknya ini, apa segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Kakak Putri ya, dunia media sosial ini kan dunia yang sangat bebas. Tidak ada filternya. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa memainkan di sana, sehingga memang kadang-kadang tidak terkontrol kita dan sebagainya. Dan itu berakibat banyak kemudian teman-temanku juga kodong yang akhirnya berakhir klarifikasi, permohonan maaf. Benar. Kita tahu mungkin. Iya, kira-kira begitu. Sebenarnya menurut Kakak Putri, bagaimana sih sebaiknya atau bagaimana caranya supaya kita terhindar semua dari hal-hal yang begitu tadi, biar tetap main aman ini. Karena begini Kakak, berapa banyak saya ini termasuk orang yang resah Kakak Putri, sedikit sekali konten kreator di Makassar atau influencer di Makassar yang perempuan. Terutama yang di ranah-ranah yang seperti ranahnya Kak Putri tuh, ranah-ranah yang edukasi, yang ranah-ranah kreatif, sedikit sekali ada, tapi sedikit sekali. Contoh misalnya Kak Putri, beberapa teman-teman dari Jawa itu datang, misalnya mereka adalah IO atau apa misalnya, kadang-kadang cari pembicara nih. Kalau cowok saya biasa menjadi referensi, tapi kalau cewek hampir mereka tidak punya referensi. Akhirnya memang itu perempuan takut main di ranah-ranahnya kayak saya yang saya bikin atau ranah-ranah yang spesifik. Kayak kita kan spesifik sekali Kak Putri Salsa kontennya bola, kontennya PSM. Jadi kalau bicara tentang itu pasti kita ditunjuk. Benar. Sama saya tidak ada siapa kecuali Red Gang tuh, Bunda Media itu. Maksud saya Kak Putri, bagaimana apa yang bisa Kak Putri share kepada teman-teman cewek ini yang juga mau bermain di segmen-segmen seperti kita? Untuk modal utama sih Kak Rijal, berani. Berani dulu nih? Berani dulu. Oke. Kita hidup punya hak, kan? Hak. Jadi yang namanya sosial media ya hak tak aja memang untuk memaparkan apa yang kita pikir. Ada itu di status Facebook, apa yang Anda pikirkan? Betul. Tanda tanya. Apa yang saya pikirkan saya kasih keluar semua. Kasih keluar saja. Mau itu ditolak sama sosial media, mau di apa pokoknya kasih keluar saja. Itu. Intinya modal utama berani dulu. Apapun konsekuensinya di belakang. Yang penting yang kita lakukan memang baik Jini. Baik ji subhanallah. Nah bilang lagi kan baik ji gaskan mi. Oke, berarti modalnya berani dulu Kakak. Ini poin penting kakak-kakak semua. Kadang orang mau menjadi sesuatu itu banyak sekali pertimbangannya kodong. Sekali. Nanti begini orang nanti nagatai kan. Benar. Belum lagi yang masuk kadang orang yang selalu kompor-kompor gitu. Jangan begini. Kasih hilang itu semua. Kalau saya sih tetap pada pendirianku, saya berani. Apapun itu hasilnya ke depan, saya jangan tanggung sendiri. Luar biasa. Nah kembali ke PSM. Nah kalau saya suka kalau bahas PSM-nya Kakak, karena kalau yang lain mungkin sering tapi kalau sama cewek kan jarang. Nah menurut ini Kakak, pemain bola itu kita lihat seperti apa? Pemain bola kan karena kalau saya ini bukan negatif tinggi, perkiraanku prasangkaku. Ini Kak Putri Salsa mau bikin konten jadi supporter ini apa segala macam, caper ini sama pemain bola ini. Banyak yang bilang, kan? Banyak. Dan sebenarnya kita perlu disclaimer di sini. Sebenarnya menurut tak seperti apa itu?
Sebenarnya saya buat konten dengan tegas saya bilang ini bukan charper ke pemain. Bukan sama sekali charper karena memang saya suka bola. Terus kalau masalah pemain Dede. Karijal. Mesti saya screenshot semua. Saya screenshot semua chat-chatnya maksudku. Tapi iya, saya harus memang tantang itu. Saya bukan charper sama pemain. Memang saya suka bola dari dalam naluriku dan bukan karena charper. Bukan deh. Kalau kita tanya bagaimana itu pemain, ya yang namanya pemain bola. Iya. Bagaimana menurut itu atlet bola, Pak De? Atlet bola keren. Apalagi kalau mau masuk itu, apalagi namanya kick off. Wih, masuk-masuknya dari lorong itu. Masuk-masuknya. Ternyata cewek punya begitu di. Pasti diperhatikan itu. Iya pasti. Cewek-cewek pasti itu perhatikan. Tambah semangat, anak mau jadi. Kayaknya besok semua ini resign menjadi konten kreator. Kayaknya besok mau semua jadi pemain bola ini ya. Jangan dong. Karena selama mereka jadi konten kreator di belakang layar ini, anak-anaknya di sini tidak ada yang kesan begitu. Ada yang lirik. Kayaknya besok semua mau juga pemain bola kau. Iya. Luar biasa. Nah, Kakak Putri, mungkin juga ini menjadi bagus juga saya sharing sama kita. Iya. Ini kan saya lihat juga Kakak Putri bukan hanya bikin konten, saya lihat ada juga kemampuan, ada skill-skill yang kira-kira itu identik sekali sama Kakak Putri. Ternyata jago nyanyi Kipade. Vokalis Kipade. Luar biasa kebetulannya. Itu lagu Anu Bahaji lagi cari vokalis. Oh gitu. Cewek. Dan memang harus cewek. Harus cewek. Luar biasa. Kayaknya tadi kita abis take vokal ya, kemarin abis rekaman ada tawaran video klip cover baru lagi. Terus mau dikasih single terbaru lagi. Menyanyi Kak. Kita kan ada memang video klipku sebelumnya toh. Iya, apa itu? Janji Putih. Itu 2 tahun yang lalu. Lagu tak sendiri? Bukan, itu cover. Oh, cover. Tapi dibuatkan rekaman sama video klip. Akhirnya alhamdulillah waktu itu ya sedikit viral. Nah, kenapa kemudian tidak itu yang jadi konten? Kenapa kan yang saya kenal ini bukan karena cover tapi karena main bola kan banyak konten kreator cewek di Sulsel juga ini itu karena dia mengcover lagu, menyanyi dan sebagainya. Kenapa tidak itu yang kita kembangkan? Atau kita kembangkan tapi lebih pecah ini yang PSM? Lebih pecah yang PSM. Karena di Indonesia kayaknya lebih viral memang sepak bola Kak Rijal. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya coba satu konten yang bikin meledak. Akhirnya waktu itu FYP PSM. Tentang PSM. Masih kita ingat konten pertama tak? Konten pertama itu pada saat wasit. Sorry wasit. Wasit. Sorry wasit. Waktu itu saya iseng nonton. Kenapa ini banyak yang buat status di media sosial yang kayak officialnya PSM. Wasit bla bla bla, wasit bla bla bla. Saya buat juga konten deh. Viral FYP banyak. Iya memang itu wasit begini. Jadi wasit sangka ke wasit. Tim wasit. Jadi mulai dari situ saya pikir lagi, kayaknya bagus memang buat konten begini-begini saja. Tentang itu. Jadi memang ciri khas itu Kakak. Jangan coba-coba pindah. Benar. Karena kalau pindah hilang personal branding yang selama ini orang tahu. Benar. Saya undang Kakak Putri salah satu itu karena selalu lewat untuk di TikTok kalau urusan bola. Iya. Nah, kembali ke tadi situ Kakak. Berarti tapi tetap kita mau fokusin menyanyi nih. Kalau menyanyi sih sebenarnya sampingan. Jadi luar biasa. Sampingan karena itu pun kemarin kalau tidak ada yang ajak juga enggak tonji karena kemarin pun boleh ke studio. Saya mau ini karena lagu ini lagi banyak didengar oleh masyarakat. Lagu apa itu Kak? Yang tak segampang itu. Judulnya. Yang sering kau nyanyikan saudara. Yang ada playlistmu total 5 playlistmu sampai tidur kau rasa itu di. Galau sekali memang itu lagu Kak Rijal. Tunggu video klipnya nanti. Nah, galau sekali itu lagu. Nah, biasa juga memang biasa tulis bikin status galau-galau. Dan kali ini kita mau dengar sedikit dulu dong. Bagaimana Kakak Bucek ya? Kita mau dengar karena ini Kakak Bucek fans sekali sama kita Kakak. Gitu. Halo, makanya Kakak tadi Bucek. dia kaget. Ini saya mau undang Bucek. Wih, kanda bisanya kita undang itu. Boy gemetar lutuku kanda. Masya Allah. Ya. Ternyata Kakak Bucek beliau ini juga luar biasa suaranya. Nah, ini Kakak Bucek vokalis juga. Vokalis boleh lah duet nanti duet.
Oke, sekarang kita mau dengar dulu lagunya, bukan lagu yang biasa, tapi tak segampang itu ya. Iya, tak kita mau dengar sedikit dulu, bisa kakak ya? Boleh. Sedikit saja kita dengar bagian rapnya saja mungkin. Boleh. Setelah itu kita lihat apa kejutan selanjutnya. Oke. Boleh kakak Putri. Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kodok diputuskan. Kasihan. Luar biasa Pak. Sedih memang. Sedih memang. Seperti kasus baru-baru ini. Banyak yang berpisah ini. Kakak Putri. Banyak. Ada yang terbaru adalah Virgon sama Inara. Desta, benar. Desta yang terakhir sama Natasha ya. Kenapa itu terjadi kakak Putri kalau menurut tak? Atau apa opini tak dengan kedua kejadian yang ini? Tapi kan kita ikut itu Virgon dan Inara. Yang saya ikuti itu Virgonnya. Iya. Kenapa tuh itu? Yang mana menurut tak tahu salah? Bukan juga mencari kesalahan siapa yang benar dia. Tapi apa yang kita mau tanggapi dari kasus itu, kakak? Yang saya mau tanggapi memang ini dari istrinya. Harusnya sih kalau kamu masih mau, tidak usah sebar aibnya suamimu di sosial. Umbar-umbar aib suami. Ya mungkin mereka karena artis jadi sedikit-sedikit sosial media. Tapi kalau memang masih mau, yang ngapain di posting? Ujung-ujungnya dia sendiri yang malu kan. Tapi kan laki-laki salah kalau menurut kakak Inaranya, menurut istrinya. Kalau saya mungkin kan hatiku lembut sekali Kak Rijal. Jadi kayak kalau kau selingkuh satu kali mungkin ada yang kurang dari kita perempuan. Jadi marilah kita diskusi, ngobrol apa yang salah. Jangan cari siapa yang salah, tapi cari apa yang salah supaya diperbaiki sama-sama. Pantas pemain bola nacet kick. Kalau begini model tak ada sanggup ini. Mana mau saya konten kreator hancur juga ini kalau begini. Oh begitu Ri? Berarti sama dengan berarti kakak Putri kita anggap itu lumrah itu laki-laki selingkuh. Bukan maksud saya lumrah, cuman yang namanya laki-laki pun bisa hilaf. Iya. Kita juga perempuan bisa hilaf kok. Kebanyakan malah perempuan itu yang selingkuh tapi kuat sekali selingkuh. Dia tidak kayak pintar sekali kasih sembunyi. Aduh saya buka minat. Kenapa? Perempuan lebih jago selingkuh. Lebih jago sebenarnya. Masa sih? Betulan. Bahkan lebih jago dan lebih sering. Bukan juga lebih sering, lebih jago maksudku. Menyembunyikan. Karena laki-laki tuh satu kali selingkuh gampang sekali jadi dapat. Tuh Kak. Kenapa bisa kira-kira itu nih? Tapi kalau perempuan dia kayak main halus sekali. Banyak malah yang saya dapat seperti itu. Kalau kita lihat ya di sekeliling. Apalagi saya kalau pergaulanku, hebat nih ini selingkuh dia enggak ditahu sama ini. Iya. Dan itu rata-rata perempuan. Bukan saya jatuhkan perempuan. Iya. Tapi intinya lebih jago selingkuh tuh perempuan. Lebih jago. Main halus. Iya main halus. Jadi saya tidak salahkan Virgon kemarin. Beraniku. Tapi menurut tak kenapa laki-laki gampang sekali ditok selingkuh? Karena gimana ya? Memang kodratnya Mika apa enggak? Maksudnya bagaimana dia selingkuh sering didapat. Dari dulu saya sering dapat. Laki-laki gampang sekali didapat. Kak Rijal. Iya. Apa mungkin caranya yang terlalu kentara atau bagaimana? Kalau kita kan perempuan gampang mengatur. Gampang mengatur jadi gampang jadi kelabui. Tapi enggak begitu ya saya Kak Rijal. Tolong jangan dipotong sembarang. Saya lagi di TikTok ini baru dikasih jedak jeduk ya. Iya Kang. Bahwa nanti Putri begitu berlas itu Pak jejak digital aneh. Benar. Tapi maksudnya itu rata-rata perempuan. Rata-rata. Menurutnya. Menurut saya. Bisa jadi salah yang dia bilang. Bisa diuji dan sebagainya. Begitu di.
harusnya kalau ada masalah jangan kau juga umbar-umbar ki, apalagi kalau memang kau masih ada keinginan. Kalau masih mau keinginan untuk sama. Tapi kalau alasannya tahu kakak Inara tahu itu karena sudah berapa kali Oh sudah berapa kali ya? Ini Anda bilang ya, kita juga enggak tahu. Kita enggak tahu kan luar dalamnya. Betul. Benar. Dan akhirnya tadi kemarin ya kejadian akhirnya demi menghidupi anak buka cadar. Masya Allah, cantik sekali. Cantik sekali, betul. Nah bilang anak-anak luar biasa nih kakak Virgon membuang spek spek bidadari. Iya, demi mencari spek namanya saya komentar. Saya juga ada. Kalau kasus Desta, saya enggak ikuti itu. Enggak terlalu. Cuman banyak yang di sosial media yang saya baca kaget. Kok bisa? Oke. Kok bisa yang family sosial banget, di sosial media banget gitu Kak. Betul. Kenapa bisa cerai? Betul. Di situ juga kita panutan. Yang family man saja. Yang sering umbar kemesraan di sosial media saja bisa tiba-tiba cerai. Apalagi kita ini yang enggak tahu. Betul. Bagaimana kisah percintaan tak. Oh, oke. Gitu. Makanya saya anti umbar-umbar pasangan di sosial media kan. Sama sekali saya ini. Anti umbar-umbar. Bukan berarti kita banyak cadangan, bukan. Tapi iya, betul. Kita selalu dibilangin begitu. Iya, Kak. Saya bilang enggak pernah posting cowoknya ini pasti takut cowok yang satunya lari atau bagaimana. Tapi memang saya takut apa bukan takut, tapi saya memang enggak suka umbar-umbar kecuali nanti ada yang mau melamar. Oh, kode. Rata-rata penonton saya ini luar biasa nih kakak nih. Dan kemarin ada sempat saya punya narasumber itu datang di sini jomblo. Pas sudah keluar dari studio langsung dilamar mau dilamar apa di apa sih? Dilamar. Bukan dilamar. Sebelum dilamar apa Kak? Mano. Bukan. Diajak untuk komitmen. Oh iya, komitmen. Apa diajak sih namanya? untuk komitmen dan ada. sebagainya. Dan itu adalah salah satu subscriberku. Wih. Maka dia bilang, Kak Rijal terima kasih banyak sudah kita undang di podcast. Kenapa kita terima kasih? Nggak perlu jendara kebaikanku ini kayak sama kita. Nggak Kak, gara-gara kita undang Kak sebagai narasumber di podcast. Alhamdulillah salah satu subscriber tak mau nalamar Kak. Wih, Masya Allah, ladang jodoh pada hati-hati ke di sini Pak, karena kamu kelas. Bukan hanya narasumbernya tapi penontonnya juga. Kelas. Ada kan? Asal baik. Gaskan Masya Allah. Nah terakhir ini Kakak Putri yang saya mau nanya sharing sama kita dengan berbagai macam tadi rentetan yang kita lakukan dan sebagainya, punya kemampuan juga di bidang tarik suara, terus identik dengan ciri khas tak sekarang kita sebagai kreator cewek yang suka bola, terus pandangan juga orang ke perempuan selama ini dan sebagainya. Next apa sih goals terbesar dari Putri Salsa yang akan dilakukan ke depan dengan tren yang sekarang berkembang Kakak ya? Apakah mau bikin juga tasbihkan diri tak sebagai seorang selebgram, influencer, TikToker, YouTuber atau apa dan sebagainya? Kadang-kadang itu kan menjadi penting. Apakah memang atau justru mungkin jadi pengusaha atau justru mungkin terjun ke politik? Kayaknya caleg ini kayaknya. Caleg. Hashtag bukan caleg. Tenang Miki, bukan caleg. Bukan caleg. Okay. Banyak Kak yang suruh saya maju malah. Apalagi sama temanku. Ketahuan nih kalau dia. Ketahuan sekali. Maju Miput. Tapi saya bilang bukan Kak caleg. Bukan Kak caleg, bukan ke sana dan Ranata. Bukan Ranata kok. Berarti ke depan fokusnya apa kira-kira Kakak Putri? Untuk sementara untuk fokus ke depan ya paling begitu jika jadi TikTokers mungkin. TikTokers. Karena saya masih nyaman jadi endorse begitu. Betul. Saya juga insya Allah mau buka usaha rencana. Ada brand sendiri. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya. Bahkan kalau perlu tunggu hasil kolaborasi saya nanti dengan Kakak Putri. Asik sekali, Masya Karena Allah. Saya punya banyak jaringan kolaborasi Kakak. Rata-rata yang gampang saya itu yang pernah saya undang. Karena sudah aku tahu karakternya, begini cara ngobrolnya, gini-gini. Alhamdulillah. Ada gitu biasa. Ada. Kalau baik. Ji. Keren banget. Kakak Putri, thank you banget. Iya. Sudah hadir main-main di studio Kodong. Saya tahu Kakak Putri ini sebenarnya sudah lewat mikasan waktunya. Beliau sudah ada job lagi nih kira-kira. Tapi kita ambil sedikit dan mudah-mudahan bisa menginspirasi terus Kakak Putri ya. Amin. Tetap semangat dan tetap kompor-kompor ya anak di TikTok. Selalu di. Harus berani memang. Berani kompor-kompor saja. Ewako. Saatnya bilang kamu kelas. Thank you Kakak Putri. Sama-sama Kakak Rijal. Terima kasih sudah diundang.
Saatnya bilang kamu kelas.